Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi presentasi tentang tugas UAS mata kuliah tasawuf di Bengkulu yang disusun oleh Farfisa Akbar, Arsi Sofi Putri, Luciana Wati, Arum Aisyati Istiqomah. Izinkan saya untuk memaparkan materi presentasi yang telah kami diskusikan dengan kelompok kami tentang revitalisasi tasawuf di masa modern. Apa yang terbesit di pikiran kita apabila disebut kata tasawuf? Ada sebagian yang beranggapan tasawuf itu tentang akhlak atau etika. Ada juga yang beranggapan tasawuf itu sufi, yang mana orang laki-lakinya berjenggot panjang, keningnya menghitam, celananya menggantung, lalu wanitanya berjilbab lebar, serta bercadar. Ada juga yang beranggapan tasawuf adalah pengobatan secara islami, dan ada pula yang beranggapan tasawuf itu orang yang berpakaian lusuh, terkesan kolot, dan menjadi kehidupan dunia. Dari beberapa pemahaman atau pemikiran tersebut, dalam realitas tasawuf seringkali disalahpahami oleh banyak orang, baik di kalangan muslim sendiri maupun non-muslim. Tasawuf dianggap sebagai sesuatu yang jauh, mengawang, tidak terjangkau oleh akal awam. Para sufi atau pelaku tasawuf digambarkan sebagai orang-orang yang kolot, berpikir ke belakang dan konservatif. Pandangan negatif itu bisa terjadi akibat terbatasnya informasi atau wawasan terhadap tasawuf itu sendiri, sehingga dibutuhkan sebuah revitalisasi tasawuf. Revitalisasi tasawuf dimaksudkan untuk menempatkan kembali arti penting tasawuf di masa modern. Tujuan ini akan tercapai manakala telah ada pemahaman yang benar mengenai tasawuf itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi pandangan negatif atau keawaman terhadap tasawuf. Bahkan sebaliknya, tasawuf mampu menjadi bagian dari solusi problematika modern. Dalam wacana keilmuan, ajaran Islam dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian besar. Bagian pertama yaitu ajaran akidah atau tauhid, yaitu ajaran yang menekankan masalah keyakinan atau iman dan keesaan Tuhan. Bagian kedua yaitu ajaran fikih, ajaran yang menekankan hal-hal yang bersifat lahiriah dan formalistik. Bagian yang ketiga yaitu ajaran tasawuf, ajaran yang menitikberatkan hal-hal yang bersifat spiritual. Melacak akar kata tasawuf. Tasawuf, ada yang mengatakan berasal dari kata safa, yang artinya murni, bersih, suci. Ada juga yang beranggapan tasawuf berasal dari kata sufah, yang artinya serambi, atau ahli sufah, yang artinya para penghuni serambi dari Masjid Nabawi. Ada juga yang beranggapan tasawuf berasal dari kata suf, yang artinya benang bol. Selain dari asal-usul kata tasawuf yang memiliki banyak pendapat, mengenai definisi tasawuf sendiri juga memiliki banyak pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya yaitu, menurut Al-Kalabazi, tasawuf adalah menyingkirkan diri dari keduniawian, keberpalingan diri darinya, kepergian dari tanah air, dan pengembaraan. Sedang tasawuf menurut kalangan ahli isyarat terdefinisi dari kata asyafa wa al-wafa,
yang artinya kesucian dan komitmen pemenuhan janji. Menurut Erich Fromm dalam bukunya yaitu The Art of Living, tertulis bahwa manusia modern sesungguhnya adalah orang-orang yang menderita. Penderitaan ini diakibatkan kehausan mereka untuk dicintai oleh orang lain. Mereka berusaha keras melakukan apa saja agar dapat dicintai. Akibatnya, anak-anak muda akhirnya terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena mereka ingin dicintai dan diterima kawan-kawan sebayanya. Para istri berjuang untuk menguruskan tubuh karena mereka ingin dicintai oleh para suami mereka. Dan para politisi pun tidak segan-segan berdusta dan menipu orang agar dicintai para pemilih dan pengikut mereka. Manusia butuh cinta. Cinta adalah salah satu tema penting dalam sufi. Pembicaraan tentang cinta sering kali dikaitkan dan dipahami sebagai makomat dalam tahapan bertasawuf, juga dipahami sebagai keadaan jiwa. Untuk mampu mencintai, kita harus belajar dari mencintai makhluk Allah dengan mencintai pasangan kita, anak-anak kita, dan kendaraan kita. Itulah pelajaran mencintai tahap dasar. Cinta semacam itu adalah cinta yang dimiliki oleh anak-anak kecil. Mereka selalu mencintai hal-hal yang bersifat konkret atau lahiriah. Kita harus mampu mengembangkan kepribadian kita ke tingkat yang lebih baik, agar kita tidak hanya terjebak untuk mencintai hal-hal konkret saja. Pada saat itulah kita dapat menempuh perjalanan yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita harus berusaha untuk mencintai hal-hal yang lebih abstrak. Menurut Al-Ghazali, sebuah kebohongan besar jika seseorang mencintai sesuatu tetapi tidak memiliki kecintaan kepada sesuatu yang lain yang berkaitan dengannya. Seperti, bohonglah orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi tidak mencintai Rasul-Nya. Bohonglah orang yang mengaku mencintai Rasul-Nya tetapi tidak mencintai kaum fakir dan miskin. Dan bohonglah orang yang mengaku mencintai surga tetapi tidak mau menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu hakikatnya mengajari kita untuk mencintai hal-hal yang bersifat abstrak. Sedang menurut Imam Al-Junaid, tentang mahabbah, mencintai apa yang dicintai Allah pada hamba-hambanya dan membenci apa yang dibenci Allah pada hamba-hambanya. Di antara makomat dalam tasawuf, salah satunya adalah zuhud. Zuhud menurut para ahli sejarah tasawuf adalah fase yang mendahului tasawuf. Menurut Harun Nasution, stasiun yang terpenting bagi seorang calon sufi adalah zuhud, yaitu meninggalkan dunia dan kehidupan kematerian. Sebelum menjadi sufi, seorang calon sufi harus terlebih dahulu menjadi zuhud. Maksudnya menjadi zahid. Sesudah menjadi zahid, barulah ia meningkat menjadi sufi. Dengan demikian, setiap sufi ialah zahid, tetapi sebaliknya, tidak setiap zahid merupakan sufi. Kata zuhud secara harfiah berarti tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniawian. Sedang menurut Al-Qusyairi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zuhud. Sebagian ada yang berpendapat bahwa zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang haram. Menurut Ibnu Katsir, dunia akan sirna dan habis, sementara akhirat tetap kekal.
Allah mendorong untuk memilih kebaikan yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Allah juga berfirman yang artinya, dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maksudnya, dunia hanyalah kesenangan semu yang jika dipilih maka ia berarti telah terperdaya dengan pesonanya, sehingga meyakini bahwa tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Padahal ia teramat hina dan sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kembali ke mahabbalillah. Dalam dunia modern, manusia berupaya untuk dicintai, bukan berupaya untuk mencintai. Sehingga sering kita temukan bahwa semakin keras manusia berusaha dicintai, semakin sering pula mereka gagal dan dikecewakan. Menurut Fromm, yang bisa dilakukan untuk mengobati penyakit itu adalah dengan belajar mencintai. Kebahagiaan hidup kita bergantung pada apa yang kita cintai, bukan dengan dicintai. Akan tetapi, dalam wacana pengetahuan modern, kita menemukan sedikit sekali literatur yang berisi pelajaran untuk mencintai. Sebaliknya, kita akan menemukan banyak sekali buku-buku berisi kiat-kiat agar dicintai. Selama ini kita diajari bahwa proses mencintai itu bukanlah proses pembelajaran, melainkan proses kecelakaan. Kita mengenal istilah jatuh cinta, bukannya belajar mencintai. Disebut jatuh karena kita menganggap mencintai sebagai sesuatu kecelakaan yang tidak direncanakan sebelumnya. Ada beberapa sejarah cinta yang menyelamatkan manusia, seperti sejarah cinta Jalaluddin Rumi, sejarah cinta Yunus Emre, juga sejarah cinta Nasruddin Hoka. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.